Ya, hari ini tanggal 11 ya. Saya mulai dengan video yang saham baru IPO nih untuk tanggal 11 ini ya. Tadi sih udah diupload ya yang untuk tukar pikiran. Nah, sekarang bagian untuk saham IPO ya. Kenapa saya bahas saham IPO ini? Yang ini GOLF. Ada yang menarik aja ya. Menariknya apa? Nanti kita lihat di Lukas Market Maker ya. Cuman kita ulas sedikit ya. Ini terlalu panjang tulisannya ya. Nah, intinya ini nih. Nah, intinya ini aja ya. Perusahaan bergerak di bidang jasa konsultasi, manajemen dan pengolahan lapangan golf serta sementara itu mengembangkan properti dan fasilitas pendukungnya. Hanya dilakukan oleh NKG ya. Itu intinya mah untuk lapangan golf lah, manajemennya apanya gitu ya. Emiten ini yang istilahnya yang menjadi fenomenal ya karena ini ya. Nah, nama ini nih ya, nama ini ya yang bikin fenomenalnya sebenarnya ini ya. Diberitakannya seperti itu gitu ya. Tiponya 200 perak tanggal 8 Juli ya, kemarin sore ya. Kemarin sore tanggal 8 Juli ya pokoknya. Terus IPO amountnya jumlahnya 350 miliar ya. Terus statistiknya PE nya 77, ini masih kosong lah. Istilahnya kalau untuk fundamental nggak usah dibahas dulu ya. Kalau ini memang saham IPO, kita harus melupakan teknikal, kita harus melupakan fundamental ya. Nah, disinilah yang namanya bandarmologi itu digunakan. Brokermologi lah gitu. Brokermologi lagi ya. Jadi kita langsung akan ke lukisan market maker ya. Kita lukisan market maker udah saya siapkan. Ini juga udah saya siapkan rangkuman papan utama 8 Juli 2024 Kasta Consumer Service. Nulisnya salah nih. Nominalnya 25, IPO-nya 200, jumlah IPO-nya 390, masyarakat 10% atau 19 juta. Lot underwaternya CP, IP, MG sama LG. Yang menariknya apa? Masyarakat kecil ya 10% ya. Cuman jumlah lotnya emang lumayan besar karena emang dia papan utama ya. Kalau kita lihat tahanannya pasti jumbo gitu, biasa jumbo tahanannya. Itu kan 312222, artinya ini masih 2 digit ya. Rata-rata sih 2 digit, kadang-kadang kalau yang udah papan utamanya harusnya biasanya sampai 3 digit gitu ya. Itu kayak asli itu sebenarnya papan utama itu. Cuman digocapkan, dasar ya. Kita ngebahas golf aja lah ya. Ini cenderung ya masih bagus, sama masih IPO ya, masih anget-anget ya, emang masih rata-rata semuanya ya. Kita pindahkan dulu ke broker summary. Nah, yang menarik itu sebenarnya ini nih, underwriternya itu ada si MG, ada si CP ya. Istilahnya market makernya, underwriternya ini broker yang kawakan. Nah, berarti sekarang sebenarnya si LG sama si IF juga mereka mungkin bisa aja jadi market maker ya, karena dia salah satu yang suka underwriter juga gitu. Ini aja kan sama 4 broker ya. Ini kalau yang 4 broker begini kadang-kadang mereka saling kerja sama kali ya. Mungkin untuk menaikkan pamor gitu, atau siapa yang mau jualan duluan gitu kan. Rebutan jualan. Dan untuk tanggal 11 nanti yang menariknya nanti ya. Untuk tanggal 11 kita bahas dulu broker summary-nya dulu. Jadi untuk tanggal 11 itu ada si MG udah mulai jual ya, si MG udah mulai jualan nih ya. Terus ada nggak si Aji? Aji udah jualan nih. Si Aji udah jualan juga. IF nggak ada ya. CP nggak ada CP. Jadi yang lagi ulah jalan si Aji sama si MG ya. Yang ngambil siapa? Nggak ada yang ngambil ya. Dari dari underwriter nggak ada yang ngambil nih.
Cuman per hari ini ya ada shadow seperti ini, YP ZP udah masuk. Kita lihat di sini scalping bukan. Nah, ini udah masuknya ranah scalping ya. Wis XL sama YP nih keren nih ya. Istilahnya teman-teman kita luar biasa ya. Udah pada pinter-pinter teman-teman kita nih. Artinya saham IPO udah cuan bungkus gitu, cuan bungkus. Ini anak-anak scalping ini YP sama XL nih. Teman-teman scalping nih. Inilah yang suka membuat emiten ini bergairah itu seperti ini. Jadi harus banyak orang scalping, jangan orang yang investing mah beli ya udah simpan, beli simpan. Yang naiknya itu ya kalau harus ada lawannya ya anak-anak scalping gitu, teman-teman scalping. Kalau nggak ada teman-teman scalping, siapa yang menaikin gitu kan. Makanya suka bergairah gini nih, bikin sedau-sedau seperti ini bagus sebenarnya buat istilah buat bursa juga. Ini bagus, harusnya dipiara ini bursa seperti ini ya, karena dia kan perputarannya banyak gitu, perputarannya istilah masuk keluar tapi menghasilkan duit yang gede gitu di perputaran itunya ya. Ini meninggalkan YP sama ZP ya, di harga 240, berarti di harga tengahnya ya. ZP di harga atas lebih dikit 244. Jadi IPO-nya masih di bawah ya, masih 200 ya, masih di bawah nih, masih di bawah. Terus hari 10 kita lihat siapa hari 10 tanggal 10 kita groskan dulu tuh. Hari tanggal 10 juga ini YP itu YP masih kencang ya, apa namanya scalpingnya masih kencang. Si MG juga jualan, si F nggak ada, si Aji nggak ada ya. Tanggal 9 harus diruntuhkan. Kalau apa namanya, kalau sebenarnya kalau kita suka sama satu emiten ya harus begini nih satu-satu tanggal 9 gitu. Jadi kita tahu si YP, nah si IF nih jualannya di waktu tanggal 9, si IF udah mulai jualan, CP jualan, jadi MG jual. Berarti ini yang paling banyak barang si MG. Si MG itu berarti tanggal 10-11 dia jualan. IF tanggal 9 ya udah jual, IF sama CP jualan. Tetap coba lihat di sini mana anak-anak scalping tuh, kan anak scalping ya, teman-teman scalping kita ya. Kalau nggak ada anak-anak scalping mah ya emiten nggak bakalan kemana-mana gitu. Makanya pandai-pandailah si market maker itu memanggil anak-anak scalping. Tanggal 8 juga sama nih teman-teman scalping sama si MG. Kalau ada si MG saya bergairah ya. IF jualan ya. IF hari pertama itu si IF yang jualan ya. IF jualan, CP ngambil nih, CP ngambil ya. Kalau kita total dari tanggal 8 ke tanggal 11, IF, MG yang jualan, CP juga jualan. Tinggal si LG tadi kejual sedikit ya LG. Berarti si LG malah ngambil nih 59.000 ya. Malah ngambil, kurang barang kali si LG ya. Cuma nggak tahu nih si LG-nya LG apa ini. LG kan banyak gitu ya. Mudah-mudahan si LG yang apa namanya yang jadi underwriter yang ngambil ya. Yang ngejagainnya mudah-mudahan sih seperti itu. Jadi kayaknya si IP, si MG sama si CP jualan, si Aji yang nahan harga kali. Siapa tahu seperti itu. Nah, yang menariknya apa teman-teman? Nah, artinya nih waktu sebentar ya. Kita netkan dulu ya. Yang menariknya ada ini nih. Frekuensi analyzer ini terus-terusan dia dari kecil, agak kecil, besar, gitu, tinggi ya. Pendek, agak pendek, tinggi gitu ya di sini nih, lihat tuh ya, dia belum merah nih, terus dia belum kempes. Terus tadi itu tanggal 11 poren udah mulai masuk. Nah, kita lihat tanggal 11 poren masuk. Siapa yang masuk? Ada si AK, soalnya si apa namanya, si AK yang masuk ya. Si ZP dia scalping ya, si ZP dia scalping, si BB ngebuang, MG ngebuang ya. Nah, kalau si AK dia scalping nampung ya 14.000 ya, 14.000. Jadi si AK
yang nampung nih, berarti besok kan si AK di harga 235 lagi di harga bawah ya di sini. Di bawah cuma 1 tik ya, 235. Kalau yang lainnya si AY sama si AG ya ini mah cuma numpang doang lah. Cuma kalau si AK ya lumayan lah karena terdeteksi di sini ya si AK masuk ya. Nah, bagaimana ke depannya? Ini kan sebenarnya kalau mau diturunin bisa aja ya. Dia setelah di sini ditahan, dia punya kesempatan lagi untuk nurunin ya. Sebenarnya gitu ya. Sebenarnya itu kan bisa aja dia ngejual lagi gitu kan. Karena di sini udah ditahan. Kecuali kalau tadi dia dimerahkan gitu sampai sini aja dimerahkan. Nah, nahannya itu di sini mungkin besok mungkin seperti ini. Cuma karena sekarang dia udah ditahannya di sini, artinya dia bebas buat ngelakuin ke bawah lagi ya. Nah, ini juga sempat menyentuh 217 ya. Dia open di area 270-an, sempat menyentuh ke sini terus mau dia up lagi ya. Ini hati-hati shadow aja karena emang anak-anak scalping kayak YP mulai terus menarik ya. Terus dari pembuangan juga benar lokal udah mulai kempes ya, pembuangannya kempes. Sekarang diambil lagi ya sama foreign, apalagi foreign mengambil. Terus ini frequency analyzer udah tinggi. Artinya apa? Kalau perasaan tinggi gitu berarti di sini smart money udah mulai masuk ya. Smart money udah mulai masuk. Kenapa saya bilang smart money udah mulai masuk? Di sini tidak terdeteksi sebagai bandar lokal. Bandar lokal cenderung buangan, cuman di sini terdeteksi ada pengambilan yang luar biasa ya. Kalau jumlah aja kan ini lumayan gede kan, ya kan? Kalau jumlah aja kan, 11 kan? Ya domestik ya, domestik. Kalau di sini kan istilahnya udah gede juga nih, cuma tidak terdeteksi sebagai bandar lokal. Artinya smart money yang sekarang mempunyai barang agak lumayan ya. Nah, mudah-mudahan smart money masuk di mana aja. Nanti ya sekarang si MB kalau mau jualan ya sekarang udah punya lawannya. Yang belum jualan kan si Aji nih ya, yang belum jualnya si Aji. Mudah-mudahan si Aji bisa jualannya di atas lah gitu ya, jangan sampai di bawah. Si MG juga mudah-mudahan bisa ngambil lagi untuk hari ini. Nah, ini si MG udah mulai ngebuang barang ya, udah 3 hari ini ngebuang barang. Terus ini net volume juga sangat sedikit ya, dari 19 juta hanya sedikit ya, cuma segini. Maaf belum ke 8 ya. Baru 3 juta aja ya, baru 3 juta lot. Ini masih banyak itu barang ya. Artinya mungkin banyak yang testing juga ya, karena ini dikeluarinya belum terlalu banyak ya. Baru 3,2 berarti masih sekitar 16 lagi ya, 16 juta lah. 16 juta lot lagi. Jadi ini masih banyak, perjalanan masih jauh kalau emang mau ngebuang 19 juta ya. Ya harus kerja keras si MG untuk menyalurkan barang biar istilahnya yang beredar tidak dipegang sama underwriter semuanya gitu, biar ada perlawanan lah. Tapi bisa jadi si underwriter sama underwriter yang memainkan harga palingnya tukar-tukaran sama kayak saham doh gitu kan. Saham doh kan tukar-tukaran tuh. Makanya ini kalau ada smart money yang masuk seperti ini, saya pikir sih harusnya sih udah mulai jualan lah gitu ya. Nah, dia ngambil udah berapa hari nih, 4 hari ya. Terus paling juga udah masuk ya. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan si golep ini bisa dihijaukan ya. Kayak ini belum kelihatan hijau nih. Ya, belum kelihatan hijau. Merah semuanya ya. Ya bagus dah, karena apa namanya teman-teman kita cuan bungkus gitu. Kalau di saham IPO emang harus begitu, cuan bungkus gitu ya. Dan biasanya kalau saham-saham yang mau naik tinggi itu ya biasanya dia cenderung naiknya kecil-kecil, 1%, 3%, gak sampai turun begini. Mungkin nanti ya, nanti kita bahas lagi kalau udah di bawah ya. Kalau udah di harga IPO ataupun ada yang menarik lagi, mari kita bahas lagi. Oke, segitu aja teman-teman, mudah-mudahan membantu ini saham IPO yang kedua yang saya bahas, mudah-mudahan sih membantu teman-teman ya. Sekali lagi bukan ajakan menjual dan membeli ya, ini adalah media untuk pembelajaran kita bagaimana melihat rekan-rekan dari sebuah emiten. Segitu aja, ciao ya.